dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la ilaha illallah wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu guru SD 2 Ulu, untuk pertama kali mari kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sehat, nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah pada siang hari ini kita semua dapat berkumpul dalam melaksanakan sebuah kegiatan, yaitu kegiatan komunitas belajar, yang mana untuk kegiatan hari ini akan diisi oleh rekan kita Pak Teddy, yaitu beliau akan mengadakan aksi nyata terkait tugas Pak Teddy, tugas dalam program kegiatan calon guru penggerak. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru semua yang sudah meluangkan waktu menyempatkan diri untuk mengikuti kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan dengan lancar dan saya harapkan Bapak Ibu guru semuanya mengikuti dengan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan nanti apa yang akan disampaikan oleh narasumber oleh Pak Teddy terkait dengan tugas beliau dalam kegiatan guru penggerak, beliau akan diseminasikan tentang budaya positif. Mudah-mudahan banyak manfaat untuk kita semua, kita ambil, kita pahami apa yang akan beliau sampaikan nanti, dan kita bisa mempraktekannya dalam kerja kita sehari-hari. Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar. Barangkali itu saja, tidak banyak yang akan saya sampaikan terkait dengan waktu yang sudah siang. Mudah-mudahan meskipun waktunya istirahat, mudah-mudahan tetap semangat semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutannya. Untuk acara selanjutnya yaitu langsung saja ke materi yang akan dibawakan oleh Bapak Teddy Sadikin SPD dengan judul Diseminasi Budaya Positif. Untuk itu, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala waliyyil wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Kepala SD 2 Guru, yang saya hormati juga Ibu Bapak Guru SD 2 Guru. Marilah kita semuanya memanjatkan puji syukur atas berkah Rabbi yang sebagaimana telah memberikan kita semua kesehatan, semangat, ya, sehingga kita semua bisa berkumpul dalam kegiatan komunitas belajar SD Guru, yang dimana pada hari ini sekaligus saya akan menyampaikan apa yang saya pelajari di dalam guru penggerak, ya, terkait budaya positif di sekolah. Mudah-mudahan ilmu yang saya dapatkan bisa berguna juga untuk ibu bapak guru sekalian, ya.
Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta pada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua sahabat yang amin ya rabbal alamin. Izin berdiri ya Ibu Bapak ya, pemikiran esok juga. Nah, hari ini saya akan berbagi praktik baik ya Ibu Bapak terkait budaya positif di sekolah. Nah, kira-kira apa sih budaya positif? Ada yang tahu tidak? Nah, budaya positif ini adalah perwujudan dari nilai-nilai yang sudah diyakini oleh sekelompok orang atau orang tertentu, ya, sehingga menjadi sebuah kebiasaan dan membudaya di sebuah tempat, ya. Itulah disebut dengan budaya positif. Dan budaya positif ini juga bisa kita manfaatkan untuk menumbuhkan motivasi intrinsik ya pada murid. Nah, selain itu juga budaya positif ini juga kenapa saya designasikan ke karena ini sangat penting untuk kita semua ya. Karena budaya positif bisa menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman untuk murid. Nah, di sekolah. Jadi murid itu kalau udah nyaman dan nyaman di sekolah, mungkin mereka itu akan belajar dengan baik ya. Nah, itu. Selanjutnya, nah di sini coba lihat Ibu Bapak ada beberapa pernyataan. Ya. Apakah Ibu Bapak setuju jika yang pertama pemberian hukuman dapat mendisiplinkan murid? Setuju tidak Ibu Bapak? Cukup setuju, cuma henteu. Lamun dihukum kurang kali biasa Ibu supaya jerah. ya. Oh, nah Ibu Hadi sudah memberikan pendapat mana itu sanesna maka hukum ya apakah bisa mendisiplinkan murid atau tidak dengan hukuman? Hukumannya jangan terlalu berat, tapi yang mendidik hukumannya yang mendidik siswa. Jadi ya hukuman bisa mendisiplinkan murid dengan catatan hukumannya harus lebih mendidik ya. Yang kedua, pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi murid. Setuju tidak Ibu Bapak? Bisa untuk motivasi. Iya, motivasi ya. Nah ini ada kaitannya dengan motivasi. Nah ini juga nanti kita akan bahas terkait motivasi. Nah, yang ketiga, guru harus memberikan solusi kepada setiap murid yang bermasalah. Setuju tidak? Setuju. Oke. Yang keempat, guru berperan sebagai teman untuk murid. Setuju tidak? Setuju. Oke. Nah mudah-mudahan setelah kita mengetahui tentang budaya positif dan kita tahu jawaban dari pernyataan ini yang tepat seperti itu. Kita lanjut. Nah, coba lihat Ibu Bapak. Di sini ada gambar apa? Seorang petani dan guru. Nah, kira-kira apa ya makna dari gambar ini? Kira-kira? Caranya. Nah, oke Ibu Bapak, saya akan menjelaskan ya. Menurut Ki Hajar Dewantara bahwa seorang guru itu diibaratkan seorang petani. Kenapa? Ada yang tahu tidak? Kumaha? Ibu Tia, kumaha? Semakin melunduk. Oh, semakin berisi semakin melunduk ya bisa. Tapi kita kaitkan dengan murid. Nih, murid. Seorang petani itu kan tujuan utamanya apa? Kira-kira Ibu Bapak? Untuk menghasilkan apa seorang petani itu? Panen, berarti padi yang bagus ya. Nah, begitu pun seorang guru untuk menghasilkan apa? Iya, siswa yang berkualitas. Nah, tentu apa yang harus dilakukan nih untuk menciptakan siswa yang berkualitas atau padi yang berkualitas harus bagaimana? Kudu kumaha sih kira-kira?
pertama kan urang guru makan kita tanihna heula ieu tanihna kudu dikumahakeun. Kudu dicarian nya kudu semacam ladangnya ada nya ibarat ladang ke sekolah nya. Baik atau tidaknya nanti mungkin di masa yang akan datang itu apa tergantung sekolahnya apakah nyaman atau tidak untuk murid. Nah, terus di dalam petani nih di dalam menuju naon teh kos jantan kos sekolah terus naon bakal terjadi kira-kira naon deui sok aya hama taran paper soalnya hamana naon kira-kira aya tikus kan ya tikus kan. Nah, ibarat kalau di sekolah itu hama itu sebuah permasalahan yang ada pada murid. Nah, kita akan belajar sekarang bagaimana sih cara mengatasi permasalahan tersebut. Nah, itu akan kita belajar sekarang ya, sama-sama belajar. Nah, jadi itu. Terus ini, apakah seorang ini yang paling penting ya? Apakah seorang petani bisa merubah padi menjadi garam? Tidak. Bisa tidak? Petani teh merubah padi jadi garam? Bisa tidak? Atau petani merubah padi jadi gula? Bisa tidak? Tidak. Maka dari itu seorang petani ditanam padi pasti tubuhnya juga padi. Maka dari itu petani itu hanya bisa menuntut padi untuk berkembang. Begitupun seorang gurunya terkait nuntut hanya bisa menuntut. Nah itu sebagaimana apa yang disebutkan dengan Ki Hajar Dewantara yang mengenai tujuan pendidikan, yaitu menuntun kodrat yang ada pada anak sehingga mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya ya sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat. Kita lanjut. Nah, ini Ibu Pak, untuk menciptakan budaya positif kita harus memahami konsep-konsep tinggi. Nah, di sini ada 6. Ada disiplin positif, ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan atau restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, 5 posisi kontrol dalam restitusi. Yang keenam, segitiga restitusi. Nah, ini tahapan-tahapan yang ya. Nah, ini yang harus kita pahami ya sebagai guru untuk menciptakan budaya positif, sehingga murid itu merasa aman dan nyaman berada di sekolah ya. Nah, sekarang ini disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, disiplin positif. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Nah, namanya disiplin cik. Yang terang mana yang makin disiplin cenah. Tinggal kira-kira disiplin teh. Perilaku sanes disiplin teh. Perilaku kumaha? Iya. Perilaku yang taat pada aturannya. Terus nanti cikirnya tadi cuma Ferry taat aturan, cik. Butria atau Butria? Ya, jadi disiplin itu yang menurut saya itu pengontrolan perilaku, ya, bahwa orang yang kontrol perilaku orang harus sesuai dengan aturan, ya. Nah, ini kalau dari budaya kita, ya, makna kata disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, jadi ini Ibu Bapak strategi pertama untuk membuat budaya positif ini, yang pertama itu penerapan disiplin positif. Nah, itu ya. Jadi strategi utamanya. Ya, kita lanjut. Nah, ini nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, ini
Jadi ketika kita membuat sebuah peraturan ya untuk supaya murid itu disiplin, nah pasti ini tujuan akhirnya yang harus dicapai oleh murid. Kalau di lembaga pendidikan itu pendidikan anak kita kenal sebagai apa? Profil belajar baca sila ya. Nah ini sebetulnya nilai-nilai ini itu banyak di buku bukan hanya ini. Tadi kan ada apa? Profil belajar Pancasila, terus Ibu Primary Years Program ya. Nah, di dalamnya itu Singapura ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, pengetahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Nah sebetulnya masih banyak di beberapa. Nah untuk lebih kita ketahui nilai-nilai kebajikannya itu sangat banyak. Nah ini yang kita kenal ada profil pelajar Pancasila ya. Nanti terus yang kedua ini, yang ketiga ini 9 pilar karakter cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, amanah. Nah terus ini petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup, dapat dipercaya, lurus hati, mendengar yang aktif, petunjuk hidup, peduli, penalaran, bekerja sama, empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat. Terus ini ada apa? Keberanian, kesantunan, kreatif, semangat. Nilai-nilai ini bisa kita gunakan untuk membantu dalam membuat keyakinan kelas ya. Atau yang lebih kenal untuk sekarang itu kesepakatan kelas. Nah, tapi ternyata kesepakatan kelas itu tidak efektif Ibu Bapak. Ya. Tapi tidak terang. Cukup biasa kesepakatan kelas di kelas ternyata kurang maksimal. Saat guru penggerak itu kayak kurang dijelaskan. Bu Ibote organisasi di Indonesia namanya kan nama buku ya bukan apa. Jadi nilai-nilai kebajikan universal itu nilai-nilai yang sudah disepakati itu dari semua unsur kan di Indonesia itu beraneka ragam ya, dari agama, budaya, dan ini nilai-nilai semuanya sudah sepakat semuanya gitu. Makanya disebut dengan nilai-nilai kebajikan universal. Kalau di lembaga pendidikan itu ada profil belajar Pancasila. Kita lanjut. Nah ini yang kedua itu Bapak, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, terus restitusi. Ya. Nah di sini, nah Ibu Bapak, saya bertanya. Ketika Ibu Bapak melakukan sesuatu, apakah ada yang mendorong itu? Misalkan ketika berangkat sekolah, saya ingin datang tepat waktu. Apa yang mendorong Ibu Bapak? Apakah motivasi yang pertama untuk menghindari hukuman? Apakah untuk mendapatkan imbalan atau hadiah? Apakah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya? Nah ini merupakan 3 motivasi perilaku manusia. Jadi 3 motivasi yang mendorong manusia untuk melakukan sesuatu ya. Nah, tadi kira-kira datang ke sekolah tepat waktu. Nah kira-kira motivasinya di mana kabe? Ya, oh iya. Nah, ikat. Nah kira-kira itu termasuk motivasi yang mana ikat? Tuntutan berarti masih termasuk karena hukuman. Berarti ada hitung-hitungannya. Menghindari hukuman bisa ya. Jadi bukan sadar ini misalkan dan orang mah belum disiplin dia, jadi yang tempat tahu jadi bukan karena ikat gitunya. Terus bukan dua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Pernah tidak Ibu Bapak melakukan sesuatu karena kita itu mengharapkan imbalan dari orang lain? Pernah tidak? Pernah tidak? Pernah, cuma yang ingat
Ya. Nah, ini Ibu Bapak, motivasi yang ke-1, kedua ini merupakan motivasi eksternal atau ekstrinsik yang ada pengaruh dari luar, ya, dari luar. Nah, ini yang ketiga, motivasi yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, nilai yang ketiga ini nilai yang sangat disarankan, ya. Kenapa? Karena murid itu bisa memunculkan motivasinya sendiri dari disebut nanti motivasi intrinsik tentunya. Jadi ketika mereka melakukan sesuatu, nah jadi mereka itu menginginkan menjadi orang yang mempunyai nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, misalkan murid B datang ke tempat waktu, jadi bukan karena menghindari hukuman atau mendapatkan sesuatu dari orang lain, karena mereka percaya bahwa ketika mereka datang tepat waktu, maka mereka menjadi orang yang rajin, menghargai waktunya, gitu kan. Jadi motivasi yang ketiga ini sangat disarankan untuk memunculkan budaya positif. Nah, itu. Tapi bisa tidak motivasi yang ketiga awalnya dilakukan misalkan dari menginginkan motivasi yang ke-1, kedua, setelah terbiasa timbul motivasi ketiga. Iya, bisa itu, ya seperti itu, ya. Mungkin karena sudah membudayanya, jadi motivasi intrinsik timbul dari dalam diri. Nah, misalkan, awal-awal kita berat, sekolah itu sampai jam 7, gitu. Tapi kelamaan-kelamaan itu akan menjadi sebuah kebiasaannya dan membudaya. Lanjut. Sekarang, nah ini hukuman dan konsekuensi. Nah tadi soal itu wios dihukum ke asalkan adili. Sebenarnya ternyata hukuman itu menurut apa yang saya pelajari itu tidak tepat dalam menciptakan budaya positif. Kenapa? Nah ini alasannya. Nah karena hukuman itu bersifat satu arah, jadi tidak ada kesepakatan antara siswanya. Jauh-jauh misalkan, mana kesiangan sok push up, sok body lapang. Nah tentunya murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Nah kira-kira mending hukuman, mending konsekuensi kira-kira. Dari konsekuensi ada yang sekarang, naon? Konsekuensi. Kesepakatan, nah itu adanya kesepakatan yang ini. Jadi antara guru dan jadi misalnya sebelumnya ketika kalian terlambat datang ke sekolah, maka kalian harus apa? Misalkan harus pengailaman. Kalau mereka menyetujui, nah boleh itu. Ya, tapi kalau mereka tidak menyetujui, tapi berarti maksa begitu, berarti kan muridnya tidak merdeka hitungannya. Itu jadi ada unsur paksaan. Nah, sekarang yang kedua konsekuensi. Nah, bersifat dua arah, sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Nah, jadi untuk memunculkan budaya positif dan motivasi intrinsik, hukuman itu harus ditiadakan, harus dihilangkan. Jadi terus konsekuensi. Nah, kita tentunya jawaban di pernyataan pertama tentunya. Terus lanjut. Nah, sekarang Ibu Bapak kita bermain tebak-tebakan. Mana yang termasuk hukuman, mana yang termasuk konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Ingat, kalau hukuman itu kan biasanya bersifat fisiknya, misalkan kurang apa, push up. Kira-kira terus logikanya apakah kalau misalkan siswa melakukan itu setuju atau tidak?
Kira-kira ini yang pertama itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100 kali anak terlambat di sekolah. Hukuman atau konsekuensi kira-kira? Hukuman. Terus paperin nama paper. Hukuman. Buai. Konsekuensi. Hukuman. Hukuman. Buai. Hukuman. Kita lihat jawabannya. Oh, kan yang mulainya yang betul. Ya, karena logikanya ini kira-kira mencatat 100 kali di dalam buku kaitan siswa menyetujui atau tidak? Kira-kira pasti menyetujui ya? Iya, karena itu sebagai konsekuensi karena muridnya terlambat ke sekolah. Kita lanjut kedua. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kenapa hukuman? Betul nih. Nah itu. Nah berbeda lagi kalau ada kesepakatan dulu. Ya itu termasuk apa? Iya konsekuensi. Ya. Nah jadi tergantung penerapannya mungkin ya penerapan di lapangan seperti apa. Jadi kalau misalkan tos aya aturan bahwa anu kasihan teh kudu murid ini lapang 2 kali misalkan boleh itu termasuk konsekuensi. Dan itu kan merupakan kesepakatan antara sekolah dan siswanya. Kita lihat jawabannya. Ya betul sekali hukuman. Bukan tilu, ayo membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Iya. Kita lihat jawabannya. Oh, konsekuensi ya. Jadi mereka itu tanggung jawabnya, tanggung jawab dengan apa yang mereka lakukan. Nah, nomor selanjutnya murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman sih kali. Oh ini ya benar terus kali lagi. Terus lanjut menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Iya konsekuensi tinggal dihilang. Oh betul. Lanjut berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Oh hukuman dipegang paperin kan besoknya. Iya betul. Terakhir, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Makanya tegaknya kira-kira naon beda warna, tuh bisa sepatu sari diri benar, tegak bisa teman. Oh iya hukuman. Nah itu ya, ini merupakan contoh hukuman dan konsekuensi. Kita lanjut. Nah, ini ibu bapak dan selama ini sudah membudayai kita ya bahwa misalkan contohnya kita memberikan penghargaan kepada siswa. Ternyata itu merupakan tindakan yang kurang tepat ibu bapak. Ya. Kenapa kurang tepat? Karena itu dapat menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi ditakutkan siswa itu berperilaku karena ingin mendapatkan motivasinya dari kedua mendapatkan apa? Penghargaan dari orang lain. Jadi bukan timbul motivasi dari dalam dirinya, gitunya. Makanya penghargaan banyak perlu dihapus tadi hukuman dan penghargaan karena dihilangkan. Makanya nya dina kurikulum pertama sistem ranking kita harus dilegitimkan gitu. Ternyata ini dan ini ada beberapa alasan. Nah, penghargaan itu tidak efektif. Yang pertama, suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jadi ini motivasinya timbul dari luarnya bukan dari dalam dirinya. Jadi penghargaan perlu diberikan. Nomor 2
mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Itu Ibu Bapak. Jadi misalnya dia ayah murid ABT kemarin ranking 5, hafayo ranking 3, dia sudah berusaha sekeras-kerasnya belajar, tapi tetap ranking 5 terus mengenai hadiah, gitunya. Jadi kan dia itu akan merasa kecewa. Gitu. Terus ketiga, jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Ya. Jadi kalau kurang penasihat hadiah, asli orang itu berubah. Yang beda lagi dengan orang yang terusnya dikasih hadiah asal bagus, gitunya datang gitu. Terus selanjutnya orang yang berusaha berhenti merokok atau orang yang berusaha dia menguruskan dana bila diberikan penghargaan hampir pasti tidak berhasil. Pak tadi upami kita mengenai kesetiaan penglakuan rapat kenaikan kelas berkenaan pasien hadiahnya udah. Mohon Ibu, itu kan ada sistem rankingannya jadi dihilangkan. Oh, katanya mereka masalah apa postika pun dan budayanya. Nah, sekarang coba kita perbaiki apa yang seharusnya harus dilakukan oleh sekolah. Jadi perlu dihilangkan tadi hukuman dan penghargaan. Nah, bagaimana kalau pengen murah, kalau pengen kumaha tah ngambil tos penghargaan di pembagian apa kedah kumaha maksudnya. Apakah dengan berbentuk tulisan atau bagaimana tulisannya? Kita lanjut. Nah, ini restitusi. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, seperti yang tadi saya katakan di awal, di dalam sekolah itu pasti ada sebuah permasalahan ya, baik di dalam guru maupun murid. Nah, bagaimana cara metode menyelesaikan permasalahan tersebut? Nah, ini dengan restitusi. Nah, nanti kita akan bahas tahapan-tahapannya bagaimana ya Ibu Bapak. Nah, metode ini diharapkan bisa memunculkan motivasi prinsip dan juga bisa menciptakan budaya positif. Kenapa? Karena ini restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi solusi nanti ketemu kurang dikasihan. Ya, jadi nanti dikaitkan dengan keyakinan keyakinan kelas dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini diharapkan kita sebagai guru harus bisa melakukan restitusi dia kepada murid-murid kita. Bisa ada yang membuli dipakai metode ini. Nanti kita belajar ya tahapan-tahapannya bagaimana dan seperti apa. Nah, selanjutnya keyakinan kelas. Nah, ini. Nah, ternyata ada yang berbeda di Bapak, kesepakatan dan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini merupakan seperangkat nilai dan prinsip yang disepakati bersama oleh guru dan siswa untuk memandu perilaku dan interaksi di dalam kelas. Kira-kira kalau dari pengertian itu sama tidak dengan kesepakatan? Sama ya, karena ada apa? Disepakati samanya. Tapi kayak aja beda namanya. Tujuan keyakinan kelas yaitu mewujudkan disiplin positif kepada anak yang kemudian anak akan menjadi budaya positif di mana anak dapat menjalankan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama dengan kesadaran diri dan tanpa adanya tekanan. Nah, ini dia motivasi intrinsik. Jadi sadar diri. Nah, ini
prosedur pembentukan keyakinan kelas ya atau sekolah. Nah, coba Ibu Bapak saya akan membagikan ya supaya nanti mudah-mudahan Ibu Bapak bisa menerapkan di kelasnya masing-masing ya dalam membuat keyakinan kelas. Nah, itu lagi. Nah, itu merupakan langkah-langkah membuat keyakinan kelas ya, Ibu Bapak. Silakan dibaca dulu. Nanti kita akan coba praktekkan ya membuat keyakinan kelas di sini. Kira-kira apa yang membedakan kesepakatan dan keyakinan kelas setelah Ibu Bapak membaca proses pembuatan keyakinan kelas? Kira-kira apakah di dalamnya ada kesepakatan? Tidak, Ibu Bapak. Ada ya? Dan yang membedakan dari kesepakatan dan keyakinan apa? Lihat poin nomor 3. Sesudah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan kelas, gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif. Nah, itu yang membedakan. Jadi ayo apa kesepakatan kelasnya tidak gitu kan? Nah, kalau dalam keyakinan kelas itu tidak ada yang tidak, gitunya. Tidak ada bahasa tidak karena semuanya kalimat positif. Nah, itu yang membedakannya Ibu Bapak. Coba lihat di sini. Nah, ini yang sudah saya buat ya di kelas. Nah, kita lihat. Setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Dan yang paling penting ini tidak terlalu banyak. Ibu Bapak kan di sini juga 3 sampai 7 prinsip keyakinan kelas. Jadi terkait selesai kamu selesai pokok di SD banyak kunaon terkait selesai kunaon yang terakhir. Karena siswa itu akan sulit mengingatnya. Kan kamu orang restitusi kita dikaitkan dengan keyakinan kelas. Kamu tak apa keyakinan kelas dari maha restitusi namanya. Terus paling dia bekerja sama menjaga kebersihan kelas, menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya, mengerjakan tugas tepat waktu, saling peduli, menghargai dan membantu sama lain, tepat waktu dan aktif di kelas. Nah, itu kesepakatan kelas yang sudah saya buat, bisa dicontoh di mana di kelasnya Ibu Bapak. So, ada orang tapi kita akan cetak ya, kita akan dulu. Itu kan ayat di kelas. Lanjut, nah sekarang kita praktekkan nih. Nah, ini salah satu contoh peraturan kelas yang ada di salah satu kelas di SD Guru. Kita kira-kira setelah peraturan seperti ini, tenang. Apa yang harus kita lakukan kira-kira? Ini kan sudah ada nih peraturannya, cari tanaman ini sudah disepakati dengan anak-anak. Terus apa yang selanjutnya yang kalau sudah seperti ini? Merubah kalimatnya negatif menjadi kira-kira kalimat negatifnya mana wae dia? Tidak merusak barang sekolah. Nah, kita ubah ke dalam kalimat positifnya kira-kira menjadi apa? Nah, itu ya. Terus para dai tidak mengolok-olok teman, dijemput dan tertawa. Iya, saling menghargainya. Belum ditulis apa itu ya. Ya, orang papai lah, orang papai.
kecuali wae. Kelas cakap. Sok pamer, pamer. Kemana Bu pamer mau kedah di gentos? Tidak mencoret dinding dan meja. Tidak mencoret dinding dan meja. Pamer maka diserat pamer. Tiru berdoa pamer meh makai. Tidak merusak barang sekolah. Nah, kumaha? Harus positif bisa. Harus menjaga. Nah, itu nanti dia. Selanjutnya Ibu Tria, Sob Tria, mana yang pernah dilomba? Menghargai. Nah. So, ayo. Bisa saling menghargai. Harus juga bisa jadi harus. Bisa menggunakan. Oke, saling menghargai. Langsung Pak, saling menghargai. Nggak pakai menyayangi. Bisa juga Saling menghargai dan menyayangi sesama temannya. Ibu Ai, kemana Ibu Ai? Maka apa yuk? Nah, tidak mencoret dinding dan meja kursi. Kira-kira kalau di rumah Menjaga barang di kelas. apakah dinding merupakan barang atau tidak? Menjaga kebersihannya. Menjaga kebersihan kelas. Nah, tidak memukul dan menendang barang itu udah kupaperinya. Nah, jangan bertanya kapan istirahat pulang. Nah, kira-kira ada kaitannya dengan waktu ini. Istirahat pulang karena sudah ditetapkan pada jadwal pelajaran. Nah, kira-kira apa? Konsisten pada waktu. Atau disiplin. Tulis. Nah, kita Ibu Rani. Tidak membuli, sampai tidak menghina sampai dengan ini. Bisa juga berkata dengan baik dan sopan. Ya, bisa. Ya. Terus tidak menghina teman. Tidak membuli teman. Nah, tadi nomornya namanya Saling berkata dengan baik dan sopan. Bisa. berkata baik dan iya, itu lebih kepada berkata bukan berperilaku yang bisa itu. So, negara, Ibu Dara. Berkata yang baik dan sopan. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 4, langkah nomor 4. Satu lagi Pak. Oh, kemana Ibu? Membuang sampah pada tempatnya itu sudah positif atau belum? Kan bisa menjaga kebersihannya. Nah, sekarang kita ke langkah nomor 4, sobat nomor 4 Ibu Bapak. Tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Anda mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan. Selanjutnya ada warga sobat murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang diduga dari peraturan tersebut. Nah, jadi ini untuk komputer mana ada samina dihapus tadi. Membuang sampah pada tempatnya sudah terwakilkan dengan apa?
menjaga kebersihan kelas sehingga nanti keyakinan kelas itu tidak perlu banyak kunaon kan. Kalau menjaga kebersihan kelas itu kan lingkupnya untuk satu kelas. Oh, Bagaimana kalau menjaga kebersihan lingkungan? Iya betul, ya. Jadi lebih luas ya. So, terus pamer betul. Bisa. Ya, menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Nah, itunya. Kebersihan lingkungan. Bisa nggak ditambahin kebersihan dan kerapihan? Bisa. Ya. Kebersihan dan kerapihan. Nah, jadi setelah kita merubah kalimat negatif menjadi positif, baru kita memfilter mana yang mirip dibuangnya, lebih disedikitkan. Yang sama. Iya, yang sama. Kenapa? Agar siswa itu mudah mengingatnya. Nah itu ini nanti ada kaitannya dengan merestitusi ya. Kalimat hijau pulang keyakinan kelas bersama-sama seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan maka jumlah butirnya akan berkurang setelah keyakinan dibuat maka semua warga dipersilakan meninjau pulang dan menyetujuinya. Nah, setelah itu kita musyawarah lagi dengan murid. Nah, anak-anak ketika kita keyakinan kelasnya seperti ini, apakah kalian setuju atau tidak? Ya, setuju. Misalnya sok anak-anak balik rumah sok tanda tangan atau misalkan di kelas itu mana kalian stempel tangan atau di kanan. Jadi karena di teh kita akan kena tangan ya. Kalau sudah jadi sudah sepakati dalam contoh membuat keyakinan kelasnya. Jadi biasanya kesepakatan kelas itu berapa lebih sesertanya dan keyakinan kelasnya daya pakai kamu panduan namanya ibu bapak tadi biasa diangkut dari kelas masing-masing. Selanjutnya, nah ini kebutuhan dasar manusia. Ketika kita berperilaku ya pasti punya 7 warna. Nah ini 5 kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Bukan hiji bertahan hidupnya. Pasti orang butuh naon untuk bertahan hidup. Butuh makannya, lapar makan, haus minumnya. Tapi kumaha anaknya ibu bapak ayah siswa masa sekolah lapar terus kegaduhan pegel, apa yang akan dilakukan kira-kira? Akan melakukan sesuatu yang kumaha gitu kan? Terhadap kita sebagai guru atau kepada teman-temannya? Pada teman-teman. Memberikan sebagian. Mungkin meminta sekarang bukan lah, kumaha itu dipasihkan kene. Kalau saya kan di kelas, jadi kalau kalian punya uang lebih atau punya makanan, tanya semuanya kalau nggak punya Oh ya, jadi diberikan pengarahan dulu ya. sebelum Ya. dia lagi pas masuk mulai. Jadi diajarkan dulu ke murid untuk saling berbagi ya Bu. Ya. Kalau misalkan ada teman yang tidak bekal gitu, jadi membagi sebagian banyak jajanan yang dibagi-bagi. Kebutuhan nomor 2, kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang, kumaha negara atau sahabat kasih sayang. Saya tanya, kebutuhan kedua, kebebasan. Nah, kebebasan kumahanya kira-kira kebebasan menentukan pilihan ibu bapak. Jadi kumaha kurang, bebas pilih mah, nah gitunya. Jadi tidak ada tetap. Nah, itu tetapi ada faktor lain yang mempengaruhi kebebasan. Tadi hoyongna sakola masia, tapi terus saya kita. Jadi disiplin nanti karena menghindari hukuman. Terus nomor 4, kesenangan. Nah, kebutuhan dasar itu kesenangannya. Ya, kalau kurang pusing, kayaknya hoyong senang-senang.
penguasaan atau pengakuan. Nah, ini penguasaan kalau di muridnya ngajikan yang diakui bahwa orang yang paling berkuasa di kelas paling hebat. Nah, itu biasanya apa anu sok ngajikan muridnya kumaha perilakunya asa aing nya menta dahareun. Nah, itu nya jadi kebutuhan dasar manusia rasa aman itu ayat. rasa aman itu buahnya rasa diterima Diterima. masuk ya kasih sayang dan rasa diterima termasuk itu rasa aman. Nah ini ada 5 kebutuhan dasar manusia yang jadi tujuan dari perilaku manusia dalam bertindak ya. Kita lanjut. Nah ini restitusi 5 posisi kontrol. Nah jujur saja ibu bapak ya, ketika saya mempelajari ini saya lebih terarah tentunya dalam berperilaku terhadap murid biasana dan penghukumnya. Jadi ada nama hukum. Jadi kekering curang caleg tapi direstitusi gitu. Nah ini 5 posisi kontrol atau peran kita dalam bersosialisasi dengan murid. Ada 5 ya. Yang pertama, nah melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol berkesimpulan ada 5 posisi kontrol. Satu ayat apa ya? Penghukum, nah, dari penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Nah, yang terburuk dari 5 posisi kontrol ini adalah apa kira-kira? Yang terburuk yaitu penghukum. Berarti di kamar ini jadi terburuk. Ya, ternyata orang ini salah selama ini besok menghukum murid gitu. Terus pembuat rasa bersalah juga kurang tepat ya. Nanti akan dijelaskan. Nah ini yang boleh kita bisa gunakan dalam posisi kontrol kepada siswa sebagai teman, pemantau dan manajernya. Tetapi pada akhirnya kita itu disarankan untuk menjadi seorang manajer ya. Meskipun nanti kita akan menyesuaikan bisa menjadi teman, pemantau, terus akhirnya manajer, menjadikan temannya, nggak bisa itu. Nah ini penghukum. Nah biasanya lamun guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata patuhi aturan saya atau awas ya kamu ya. Nah kata, mana yang dia awasnya ibunya? Nah gitu. Barudak. Nah, terus kamu selalu saja mana teh hayu dia. Nah, itu pentingnya. Ibu bapak penghukum tidak disarankan. Terus selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu caranya dia. Jadi hukuman sifatnya hukuman anak nawan dadakan jika tadi mana hayu wae kaburangna sok peringat telat dia lapang. Itu papen atas lah tapi bulan. Ada ini. Nomor 2, posisi nomor 2. Pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Jadi lalu di kelasnya guru nanti cicing balik ngalirkan murid. Jadi kan baru nanti itu kunaon si ibu baru tawa kabi. Ketinggi gitu. Anaknya tidak boleh berpikiran seperti itu. Terus kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Terjadinya meskipun kurang kabar seperti itunya, emang kuabi di pasien ternyata yang kurang tepat. Berapa kali mama harus memberikan kamu ya? Ayo gimana itu? Misalnya, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini?
Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Jadi kurang ayo ini cari kacau si bapak murid merasa tidak berat, kurang mandiri di anak mereka si bapak dan telah mengecewakan orang-orang di sayanginya. Jadi ini yang kurang tepat ya dari pembuku dan pembuat merasa bersalah. Selanjutnya teman. Nah, ini boleh disarankan teman, pemantau dan manajer, tetapi pada akhirnya kita diharuskan harus menjadi seorang manajer yang berperan sebagai manajer. Nah, biasanya ini guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau bujukan halus. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi bapak ya. Jadi seakan-akan guru seumuran dengan malingnya. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak itu teman saya. Jadi yang meskipun ini disarankan, tapi jangan terlalu sering. Gitu. Karena itu dari kalau kita bukan murid akan merasa kecewa ketika kita tidak membantunya. Gitunya. Terus selanjutnya ada pemantau. Nah, pemantau berarti apa? Mengawasi. Nah, jadi mengawasi berarti ninggalinnya. Nah, biasanya pertanyaan yang diajukan seorang pemantau adalah peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, ini dalam restitusi anak ya, dalam kata-katanya seperti itu. Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Biasanya ketika kita misalkan kayak menggelut, pasti posisi guru kurang posisi menggelut. Langsung kan orang responnya, misalnya, iya, itu kan dari teori stimulus responnya. Oke, mas selain misalkan langsung direstitusi kemahnya itu. Nah, ini seorang manajer yang diharapkan kita sebagai guru itu berperan mengontrol siswa itu sebagai manajer. Namun jangan manajer posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi ada dialog ya antara murid dan guru. Nah, terus ini yang biasa dikatakan seorang manajer akan seperti ini. Apa yang kita yakini? Nah, ini kembali kepada apa? Keyakinan kelas. Ya. Terus apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, ini kata-kata yang dikeluarkan oleh seorang manajer ya dalam mengontrol perilaku murid. Kita lanjutkan. Nah, ini ada sertifikat restitusi. Nah, ini berupa ada beberapa tahapan sertifikat restitusi. Nah, kira-kira ini yang mana dulu? Ayo, kira-kira yang mana dulu? Ayo. Oh iya ya.
set. Kemana kita kira-kira Ibu Bapak? Sebetulnya kemarin ada ya Ibu Fitrinya mengatasi masalah satu kelas ini Randy secara tidak langsung Bu Fitri ternyata melakukan restitusi kepada Randy Pandey sudah perlu langsung di sana tuh berarti sudah orang tuh hebat padahal belum mempelajari ini gitunya ternyata benar Bu Fitri dengan hebatnya. So kira-kira yang mana dulu ini? Apakah menanyakan keyakinan terlebih dahulu atau menstabilkan identitas terlebih dahulu atau validasi kebilangan yang salah atau yang mana? Kira-kira Ibu Bapak? Bubur kira-kira mana lah? Ketika murid melakukan kesalahan, pasti perasaan aku mana? Siul, terus kembali. Namun kan marah. Nah, kira-kira apa yang harus dilakukan? Nah, iya betul. Menstabilkan identitas. Kenapa? Betul banget. Harus distabilkan dulu ya Bapak. Nah, dengan apa? Itu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi dengan cara biosnya nggak pakai pernah seperti itu dan kekayaan kedua ini kamu lupa tuh kemana di paper so misalnya kemana di selain tadi kehidupan menstabilkan identitas kemana di gimana lainnya ingat iya betul Bu Haji ya pengaduan validasi tindakan yang salah bukan cuma kayak pilihan Ibu ya pengaduan validasi tindakan yang salah. Nah jadi kalau sampai kamu tentu punya alasan kenapa melakukan itu jadi goreng itu mana kamu itu gitu tahu. Jadi kita harus alasan anak pengawan untuk memvalidasi tindakan yang salah atau melanggar tentunya. Terus adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, barulah kita melakukan tahapan yang ketiga menanyakan keyakinan. Cik Awinaros, kami misalnya di kelas ada yang keyakinan kelas, apakah kita bisa melakukan restitusi tidak? Biasa itu. Namun di kelas belum membuat keyakinan kelas, apakah kita bisa melakukan restitusi? Bisa tidak? Bisa tidak? Ya. Cuma beria. Kenapa salah kita ajar sami itu? Bisa ya Bu? Kenapa lagi? Mengacunya ke norma-norma iya. Bisa. Jadi bukan menanyakan keyakinan, dari menanyakan apa? sesuai tidak dengan norma. Sesuai tidak dengan perilaku yang baik misalnya. Nah seperti itu. Tapi mungkin itu bukan tahapan restitusi ya. Karena restitusi itu pada akhirnya apa? Menanyakan keyakinan. Nah ini menanyakan keyakinan peran kita sebagai tadi manajer. Jadi kalau tidak ada keyakinan kelas, kita tidak bisa apa melakukan restitusi ini, segitiga restitusi, ya. Tuh, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Misalnya, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini menstabilkan identitas langsung ini karena kata-kata tadi kalau dijalankan secara tidak langsung. Berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Biasanya lama dikit karena langsung selesai ya Bu, jadi selesai bersalah jadi lalu sampai jadi tenang. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti
jadi stabil jelas. Kita bisa menyelesaikan ini kok. Ayat nomor 2. Verifikasi diri lalu kode. Verifikasi tindakan yang salah. Nah, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan kenapa melakukan hal itu. Nah, eta mau habis punya alasan. Kamu pasti punya alasan kenapa melakukan hal itu. Karena eta yang benar saya ingat, tentunya kalau saya pesan tentang kata-kata nya. Lupa dulu. Nah, ini menaikkan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Nah, tadi pada akhirnya kita menanyakan keyakinan. Terus apa nilai-nilai hukum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang seperti apa? Nah itu ya. Kalau menanyakan keyakinan. Nah sekarang kita akan simulasi nih Ibu Bapak, bagaimana cara mendiskusi kepada murid. Nah ini saya sudah praktekkan karena ini juga merupakan salah satu tugas. Saya harus menampilkan. Nah ini mah di skenario ini Bapak. Kita skenario saja ya. Nah itu ya, saya berikan contoh dialog. Nah mungkin itu bisa menjadi contoh atau panduan ya, dalam berdiskusi anak. Di situ ada 2 contoh kasus ya Bapak. Kasus nomor 2 berkata kasar. Nah, kita kan sering mendengarnya koko teksnya bisa dibaca di lembaran tadi buat dibagi-bagikan ya. Kita contoh diskusi.
Itu yang salah satu yang sudah saya praktekkan ini skenario ya, jadi direncanakan terlebih dahulu. Dan ini Bapak ada beberapa contoh kasus ya yang akan saya bagikan. Saya ingin memahami lagi. Ya, nah di sana ada beberapa kasus ya, dari dua posisi sebagai guru dan murid. Nah, Ibu Bapak bisa, tapi di sana tidak ada dialognya ya. Jadi kita langsung buat, nah seperti itu. Silakan Ibu Bapak buat dialognya. Ya udah dipotong video gampang. Ya untuk mempersingkat waktu silakan Ibu Bapak ada yang mau mempraktekkan? Tidak. Pokoknya perlu wakosnya berarti. Oh dari kaca. Oh iya. Nah itu kasus yang kemarin saya pelajari di nomor karya kedua, Ibu Bapak. Ada kasus A dan kasus C. Itu ada posisi guru dan murid. Ya. Jadi kita bisa tahu gitu apa yang menjadi landasan melakukan restitusi. Tentunya kita membutuhkan keyakinan kelas ya. Dan kita juga harus tahu apa kebutuhan muridnya. Nah, selanjutnya dengan alhamdulillah. Nah, itu saja mungkinnya Ibu Bapak yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan bisa bermanfaat untuk Ibu Bapak ya, dan semuanya bisa mengimplementasikan di kelasnya masing-masing di sekolah kita tercinta ini ya. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak RT Sadikin SPD selaku pemateri yang telah memberikan ilmu kepada kita semua. Semoga apa yang telah disampaikan tadi bermanfaat dan kita bisa mengimplementasikan dalam proses pembelajaran. Alhamdulillah acara komunitas belajar telah dilaksanakan dengan lancar. Untuk itu mari kita tutup acara dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara mohon maaf jika banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.